Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini, di hari Sabtu. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita bisa berjumpa kembali, bertemu kembali di majlis yang mulia ini, majlis ilmu, untuk mengkaji Al-Quranul Karim, mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kesabaran, keistiqomahan untuk bisa menghadiri majlis ilmu ini, mengkaji tentang masalah al-aqidah. Ini adalah permasalahan yang sangat penting sekali, ya, pembahasan yang harus kita kaji bagi setiap muslim. Karena masalah aqidah di sini adalah masalah yang sangat urgent, termasuk pokok dasar, ya, kita sebagai umat Islam. Maka apabila akidahnya kita rusak, akidahnya kita tidak baik, ya, maka rusaklah seluruh amalan ibadahnya. Namun apabila akidahnya di sini lurus, akidahnya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perintahkan, maka insyaallah amalan-amalan ibadah kita akan menjadi baik, sehingga kita bisa, ya, amalan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya masalah akidah. Maka di kesempatan pagi hari ini kita akan memulai babul awal, bab yang pertama, yaitu berkenaan tentang mudkhalul dirasatil aqidah, yaitu berkenaan tentang pengantar, ya, studi, yaitu studi pengantar ilmu akidah. Di mana di sini, ya, nantinya kita akan membahas wa yatakunu minal fusulit taliyah, dan beberapa bab-bab atau fasal-fasal yang akan kita pelajari nantinya. Al-fusulul awal, di pembahasan yang pertama kita akan membahas ma'nal aqidah. Apa sih itu akidah? Wa bayanu ahamiyatuha, dan betapa pentingnya masalah akidah ini, ya, sehingga alhamdulillah di masjid yang sama-sama kita cintai ini membahas masalah akidah. Ini penting sekali, bi'tibariha asasan yaqumu alaihi bina'id din. Karena masalah akidah di sini adalah masalah urgensi atau urgen, ya, urgen di dalam agama yang mulia ini, yaitu agama Islam. Nanti kita akan pelajari itu, ya. Ini di bab yang pertama atau fasal yang pertama. Kemudian al-faslu tsani,
di fasal yang kedua nanti kita akan belajar masadirul aqidatis sahihati, atau sumber-sumber akidah yang sahih, akidah yang betul itu dari mana saja. Ya, nanti kita akan pelajari, ya. Wa manhajus salafun as-salih fi talqiha, dan manhaj atau di sini cara atau jalan para generasi terbaik umat ini, itu Rasul dan para sahabatnya, itu mengambil akidah itu dari mana, ya. Kemudian fasal yang ketiga nanti kita akan pelajari al-inhirafu 'anil aqidah, itu penyimpangan-penyimpangan tentang masalah akidah, ya, karena betapa banyaknya akidah-akidah yang menyeleweng, akidah-akidah yang menyimpang, tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka kita akan pelajari wasubulut tawqiyu minhu, serta jalan bagaimana untuk menanggulangi penyimpangan-penyimpangan yang berkenan tentang masalah akidah. Nanti kita akan pelajari itu di bab yang pertama. Baik ikhwah wal akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita akan membahas al-faslul awwalu, ya, pembahasan di pasal yang pertama di sini. Mudah-mudahan pembahasannya nanti runut, ya, sehingga Bapak Ibu bisa mengambil ilmu dari kitab yang bagus ini tentang masalah tauhidullah, itu al-aqidah. Al-faslul awwalu, fasal yang pertama, fi bayanil aqidati wa bayani ahamiyatiha bi'tibariha asasan yaqumu alaihi bina'id din. Di pasal yang pertama kita akan membahas mengenai penjelasan masalah akidah. Apa itu akidah dan pentingnya masalah akidah, bi'tibariha asasan, ya, dan juga sebagai urgensi, ya, atau urgensi masalah akidah sebagai landasan agama yang mulia ini, yaitu agama Islam. Maka ini pembahasan masalah akidah memang harus dipersiapkan, Pak, ya. Tidak seperti membahas ilmu-ilmu yang lainnya, mungkin kitab-kitab yang lain. Namun pada hakikatnya itu adalah merupakan bagian dari realisasi akidah tersebut. Ya, belajar hadis, Arba'in Nawawi, kemudian belajar tafsir dan belajar yang lainnya, itu adalah merupakan sebagai merupakan bagian dari al-aqidah. Baik, di sini al-aqidatu fil lughah. Akidah secara bahasa itu maknanya apa? Sehingga orang banyak mengatakan, oh, akidahnya sahih, akidahnya betul, akidahnya enggak beres, ya. Kita enggak boleh ngikutin akidahnya dia. Maka maksud dari akidah diambil ma'khadhu, ya, ma'khudhatun minal aqdi. Bahwasanya akidah di sini diambil dari kata al-aqdu. Al-aqdu di sini maksudnya adalah apa? Yaitu ikatan, ya, atau disebut juga sebagai al-aqdu, ya, pengikatan, ya. Seperti halnya ketika antum, ya, aqdun nikah. Nah, aqdun nikah, akad nikah di sini adalah ikatan pernikahan antara sepasang suami dan istri, atau seorang laki-laki dan perempuan kemudian diakad nikahkan, maka sehingga kuat dia, diikat, ya. Berbeda halnya ketika seseorang tidak ada akad nikah, ya. Ketika seorang laki-laki atau perempuan berjalan berdua tanpa adanya akad nikah, maka ini tidak ada, ini adalah merupakan hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa adanya akidah di sini, tanpa adanya al-aqdu, yaitu pengikatan di sini. Maka dari al-aqidah di sini diambil dari al-aqdu yang artinya pengikatan, wa huwa rabbus syai', yang dimana maksud di sini adalah mengikat sesuatu. Itu akidah, Pak. Yaitu akidah di sini artinya apa? Pengikatan, atau diikat di sini, ya, supaya kuat, ya.
Ya, apabila akidah kita tidak diikat dalam hati kita, tidak kita kuatkan, maka gampang sekali kita terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh yang bisa menyesatkan di sini. Maka akidah kita harus kuat. Bagaimana caranya supaya tidak mudah teriming-imingi dengan hal-hal yang menyebabkan kita keluar dari Islam, ya. Contohnya seseorang diiming-imingi dengan harta benda, diiming-imingi dengan rumah yang mewah, rumah yang megah, mobil yang mewah, pokoknya kamu harus pindah agama, ya. Kamu harus keluar dari agama Islam asalkan saya kasih kamu harta benda, ya. Yang penting kamu keluar dari agama Islam. Ini berarti ketika dia mengikuti ajakannya, berarti ikatannya nggak kuat, Pak, di sini. Ya, mudah lepas, ya. Mudah tergoyahkan dengan dunia dan seisinya. Padahal di sini kata Rasulullah SAW bahwasanya dunia itu diibaratkan seperti apa? Sayap seekor nyamuk, Pak, di sini. Ya. Sangat lemah. Atau di sini diibaratkan dunia ini diibaratkan adalah bangkai kambing, Pak, di sini, bangkai domba. Maka sangat menjijikkan di sini dunia di sini. Maka apabila seseorang terfitnah dengan kehidupan dunia, melalaikan kehidupan akhirat, maka musibah di sini. Maka yang pertama di sini, ya, hendaknya kita kejar akhirat. Ya. Ya, berbagai macam cara dengan menghadiri majelis ilmu, ya, belajar ilmu agama, kemudian menghadiri salat berjamaah di masjid, khususnya bagi laki-laki, dan amalan-amalan yang lainnya. Ayyuhal ikhwah wal akhwati fillah, azani Allah wa yakum. Sehingga apabila ada orang yang mengatakan wa'tiqadtu, maksudnya di sini wa'tiqadku hadza, itu saya beriktikad begini, ya. Saya meyakini, saya mengikat di sini. Itu makna al-aqidah secara bahasa. Aqdu alaihi al-qalbi wad-dhamir. Aqadtu, saya mengikat atasnya, yaitu saya mengikat, maksudnya saya mengikat hati terhadap hal tersebut. Itu hati ini terikat betul-betul, ya, supaya tidak tergoyahkan dengan berbagai macam rayuan, tidak tergoyahkan berbagai macam akidah-akidah yang nyeleneh, akidah-akidah yang tidak betul. Nah, ini adalah al-aqidah. Di sini wal aqidatu ma yudinu bil insan. Dan al-aqidah di sini adalah apa saja yang diyakini oleh manusia. Itu secara bahasa, ya. Segala sesuatu yang diyakini oleh manusia itu al-aqidah. Diyakini di sini. Kita harus yakin, ya. Ya. Meyakini segala sesuatu itu namanya aqidah di sini. Yuqalu lahu aqidah hasanah, dan dikatakan di sini, ya, dikatakan yuqalu lahu aqidatun hasanah. Oh, dia memiliki akidah yang baik, dia memiliki keyakinan yang baik, dia memiliki ikatan yang baik. Itu masalah akidah. Tayyib. Jelas, ya, akidah itu apa tadi? Ikatan, keyakinan yang kuat, ya. Maka harus kita pegang kuat-kuat sampai kita meninggal dunia masalah akidah ini. Jangan sampai ketika kita meninggal dunia tahu-tahu akidahnya luntur, Pak, ya. Disebabkan karena terfitnah dengan kehidupan dunia. Tayyib. Ini akidah, ya. Maksudnya di sini dia memiliki akidah yang salim, memiliki akidah yang baik, memiliki akidah yang bagus. Maksudnya salimatun minasyak. Maksudnya di sini selamat dari keraguan, ya. Kadang-kadang seseorang di sini ragu, ya, tentang kebaikan, ragu tentang hal yang menunjukkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, ragu-ragu dia dalam masalah akidah, ya. Ragu dalam masalah yaumil akhir, hari akhir, ragu tentang adanya hari kiamat, ragu tentang adanya nikmat kubur, siksa kubur, ragu terhadap adanya surga dan neraka. Berarti ini akidahnya lemah, akidahnya tidak baik, akidahnya bahkan buruk di sini. Kenapa?
karena dia tidak beriman terhadap yaumil akhir, atau tidak beriman kepada hari kiamat, tidak beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk, tidak beriman adanya nikmat kubur dan siksa kubur, ya. Maka apabila kita tidak mengimani hal tersebut, berarti akidahnya rusak di sini, ya. Padahal kita mengetahui, ya, bahwasanya akidah yang sahih, nanti kita akan bahas semua insyaallah tentang adanya nikmat kubur, siksa kubur, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, ya, nanti kita akan belajar. Ini hal yang penting di sini. Baik. Jadi maksud di sini dia memiliki akidah yang lurus, dia memiliki akidah yang baik, maksudnya dia selamat dari keraguan, selamat dia, ya. Baik. Wal aqidatu amalul qalbi, dan akidah di sini adalah bentuknya amalan hati, Pak, di sini. Ya. Keyakinan di sini adalah amalan hati. Wa hiya imanul qalbi bi syai'in wa tasdiqahu bihi. Dan amalan hati dia percaya, ya. Hatinya senantiasa percaya, hatinya senantiasa lurus dengan segala sesuatu, wa tasdiqahu bihi, dan membenarkan, ya, membenarkan tentang hatinya ini, ya. Seperti halnya kita beriman kepada adanya siksa kubur, nikmat kubur, hatinya percaya di sini dan membenarkan hatinya tersebut, ya. Jadi hatinya kita membenarkan. Jadi jangan sampai kita mengucapkan, oh adanya siksa kubur, adanya nikmat kubur, adanya surga dan neraka. Lisan kita mengucapkan seperti itu. Namun hatinya ragu, Pak. Masa sih ada nikmat kubur? Masa sih ada siksa kubur? Padahal di kuburan kan ketika seseorang itu sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, ya. Kemudian beberapa hari kemudian membusuk, kemudian berubah menjadi tersisa tulang belulang. Masa sih ada nikmat kubur, siksa kubur? Nah, ini berarti masih ragu di sini dalam hatinya. Padahal banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang aja nikmat kubur dan siksa kubur. Ini masalah hati, Pak, percayaan, ya. Maka hati ini harus kita bersihkan dari akidah-akidah yang tidak benar. Karena ada sebagian yang kelompok di sini dia tidak percaya adanya azab kubur, nikmat kubur, nggak percaya, semuanya nggak percaya. Sehingga kita diperintahkan untuk beriman adanya nikmat kubur, siksa kubur, ya, tentang adanya seseorang itu akan diperlihatkan ketika sudah di alam kubur, di alam barzah, ya. Apabila orang itu beriman kepada Allah, ya, ketika nyawa ini dicabut dari ruhnya, ya. Jadi ketika seseorang itu, ya, jadi sedikit kita membahas itu dulu, Pak, ya, supaya kita ada gambaran, ya. Contohnya ketika seseorang ruh ini dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bagaikan apa, Pak? Bagaikan air, yang setetes air yang dikeluarkan dari ceret. Tahu enggak ceret? Ceret, ya, bejana. Ketika seseorang itu nyawa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, diibaratkan seperti air, atau air yang sedikit yang keluar dari ceret. Itu agak pelan, Pak, ya. Berbeda halnya ketika ceretnya di sini penuh, ya, itu akan mudah. Tetapi di sini air yang setetes, dua tetes itu akan sulit di sini. Begitulah, ya. Ketika seseorang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari kakinya terus naik ke atas. Dan bagi orang-orang yang beriman itu untuk Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat mautnya untuk mencabut nyawa seseorang, ya, itu dengan sakit yang sangat luar biasa, Pak. Jadi ketika proses sakaratul maut di sini akan sakit yang sangat luar biasa, ya. Rasulullah SAW pun ketika beliau pada saat sakaratul maut di sini sakitnya sangat luar biasa, sehingga beliau ketika sakit di akhir hayatnya, beliau menyelupkan airnya menyelupkan tangannya ke dalam air. Kemudian diangkat dan diusapkan ke wajahnya, dan beliau pun mengatakan, la ilaha illallah innal mauta sakaratin.
La ilaha illallah, tidak ada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Sesungguhnya innal mauta, sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya, Pak. Sakarat itu apa? Sakit yang sangat luar biasa. Ya. Maka apabila orang-orang itu beriman, maka akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sakit-sakit. Akan tetapi sakitnya apa? Itu sakit yang terakhir yang akan menghapus kesalahan dan dosa-dosanya, Pak, di sini. Maka ruhnya apabila dicabutnya oleh Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat maut, ya, kemudian ruh seorang mukmin di sini apa? Akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Dan para malaikat pun mengatakan, ruh siapa ini, baunya wangi sekali, ya. Dan kemudian dibukakan pintu, ya, pintu langit, ya. Kemudian ruh tersebut nantinya akan dikembalikan ke jasadnya sewaktu di kuburan, Pak, nanti. Ya. Jadi sewaktu jenazah tersebut dimasukkan ke liang lahat dan diuruk tanah, ya, diuruk tanah. Kemudian seketika itu pula ruhnya akan dikembalikan ke jasadnya dan orang yang meninggal tadi, ya, orang yang meninggal tadi mendengar, ya, terumpah-terumpah para sahabatnya, terumpah-terumpah para keluarganya, itu mendengar, Pak, di sini, ya. Nah, pada saat itulah ketika yang mengantarkan jenazahnya sudah meninggalkan kuburan, barulah akan didudukan oleh malaikat siapa, Pak? Mungkar dan Nangkir. Itu akan ditanyakan, man rabbuka, siapa Rabbmu, wa madinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka, dan siapa nabimu. Itu pasti akan ditanyakan seperti ini, Pak. Maka apabila orang-orang mukmin di sini mampu menjawab hal tersebut, dan pasti insyaallah akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menjawab, Pak. Maka di sini ketika sudah, ya, ditanyakan oleh malaikat Mungkar dan Nangkir mengenai pertanyaan tersebut, ya, maka apabila mampu menjawab, orang-orang mukmin tersebut akan diperlihatkan indahnya surga, akan diperlihatkan di sini luasnya surga. Itulah nikmat kubur, Pak, ya. Sehingga orang-orang mukmin di sini apa? Ingin disegerakan terjadinya hari kiamat supaya apa? Betul-betul dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Itu nanti hal tersebutnya hadisnya panjang, Pak, di sini mengenai perjalanan ruh setelah kematian, Pak. Ini butuh kajian khusus, ya, membedah tentang perjalanan ruh setelah kematian, ya, supaya kita paham. Itu masalah akidah, ya, masalah akidah yang harus kita yakini, ya. Sehingga setelah kita mengetahui hal tersebut, maka semakin kuat akidah kita. Maka apabila kita kuat akidahnya, maka kita akan mudah untuk menjalankan amalan-amalan ibadah. Ringan, Pak, datang ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ringan, karena apa? Kita tahu nantinya kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya nikmat kubur, siksa kubur, ya. Nah, semuanya akan dipertanyakan nanti di sini. Taib, ini masalah al-aqidah. Wa ya imanul qalbi bi syai'in wa tasdiqahu bihi. Dan akidah di sini adalah percaya, ya. Imannya, atau di sini hatinya percaya, hatinya beriman tentang sesuatu dan membenarkan masalah hal tersebut, ya. Dibenarkan dalam hatinya, itu al-aqidah. Paham, Pak, ya? Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami tentang hal ini, sehingga ketika awalnya sudah paham, kita masuk ke dalamnya akan lebih mudah. Tetapi kalau dari awalnya bingung apa ini, ya, maka biasanya masuknya agak susah di sini, ya. Itu mempermudah. Tapi lama-lama insya Allah kalau kita kaji terus, ya, setiap bulannya tentang masalah akidah, maka mudah-mudahan hati kita akan menjadi lapang, mudah menerima. Tapi lanjut, kita lanjutkan, ya. Wal aqidatu syar'an, itu tadi akidah secara bahasa, ya, ikatan di sini, mengikat hati kita supaya kuat di sini. Wal aqidatu syar'an, adapun akidah menurut syariat. Apa sih akidah menurut syariat? Hiyal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi.
Yang dimaksud dengan akidah di sini, dia beriman, percaya. Percaya apa? Al-imanu billah, percaya adanya Allah. Ya. Kita harus percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi wa malaikatihi, kita harus percaya juga adanya malaikat-malaikat Allah, ya. Nanti kita akan kupas tentang iman kepada Allah, tentang malaikat-malaikat Allah. Nah, apa saja sih atau siapa saja malaikat-malaikat Allah? Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rasulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan hari kiamat, wal imanu bil qadari khairi wa syarrihi, dan beriman juga tentang takdir yang baik dan takdir yang buruk. Wa tusamma hadhihi arkanul Islam wa arkanul iman, dan semua ini namanya apa, Pak? Rukun iman. Kita akan pelajari, Pak, di sini, ya. Supaya kuat di sini, kita percaya adanya Allah, ya. Bagaimana kita konsekuensi tatkala kita beriman kepada Allah, kita percaya adanya malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, beriman terhadap kepada apa? Yaitu hari akhir, hari kiamat nanti, dan juga beriman terhadap takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ini harus kita percayai, Pak, atau rukun iman, ya. Hafal enggak? Hafal nomor buatan, Pak, rukun iman? Hafal nggih? Nah, yang pertama nomor apa? Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Hari akhir itu apa? Hari kiamat, ya. Dan nanti kiamat ada dua, ya, kiamat sughra dan kubra. Kiamat sughra itu apa? Di kematian, ya. Ketika seseorang di sini sudah mati, berarti sudah kiamat dia, ya. Sudah mati di alam dunia. Namun pada hakikatnya, ya, dia hidup di alam barzakh di sini, ya. Menikmati nikmat kubur, menikmati keindahan surga, ya, diperlihatkan. Begitu juga adab neraka. Kemudian di sini apa? Yang keenam apa, Pak? Iman kepada Allah, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Harus percaya, Pak, di sini. Rukun iman, ya. Dan ini tidak hanya sebatas di lisan, ya. Tidak hanya sebatas apa, Pak? Kita hafal. Tetapi apa? Kita harus yakini dalam hati, ya. Jangan sampai kita hafal ternyata dia tidak beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Saya nggak percaya adanya malaikat. Saya nggak percaya kalau malaikat itu datang pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, seluruh malaikat akan turun. Saya nggak percaya. Mana buktinya? Nggak ada. Ya iya, karena malaikat adalah makhluk yang gaib, yang kita tidak bisa melihatnya di sini, ya. Tayyib. Kita harus percaya iman itu. Tayyib. Jangan sampai kita tidak percaya. Jadi iman atau al-aqidah secara syar'i, ya, kita beriman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk, ya. Dia mengaku beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Akan tetapi ketika terjadi musibah berupa kematian, sakit, nggak percaya, Pak. Ada yang seperti itu, ya. Wah, masa sih saya sakit, gitu kan? Kenapa sih saya sakit? Kenapa sih orang tua saya meninggal? Ya. Kenapa sih mungkin suami atau istri meninggal? Gitu. Ya. Dia nggak percaya, ya. Akhirnya apa? Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk sampai dia niyahah. Apa itu niyahah, Pak? Meratapi, ya. Memukul-mukul wajah, memukul-mukul tembok. Nggak percaya, ya. Nggak percaya saya, keluarga saya meninggal. Ya, ini berat, Pak, kadang-kadang seperti itu. Mengimani takdir yang buruk di sini, ya, mengimani. Maka ketika seseorang itu akidahnya kuat, ya, akidahnya kuat, keimanannya kuat, ketika terjadi musibah, maka ia katakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya akan milik Allah dan akan kembali pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila akidahnya rusak, akidahnya lemah, ya sudah. Akhirnya apa? Merata, niyah, segala macam, ya. Namun apabila dia akidahnya kuat, maka insya Allah semuanya akan diserahkan kepada Allah. Begitu halnya ketika kita sakit, Pak, ya.
Sakit di sini adalah Allah Subhanahu wa taala yang berikan sakit, ya. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala apa? Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Maka apabila, ya, aku sakit, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Ingat ketika Bapak Ibu pergi ke dokter sakit, ya, yang nyembuhin siapa Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala, bukan dokter, bukan obat, bukan perawat. Dokter, obat, perawat hanya sebagai apa? Perantara Bapak Ibu. Maka kalau akidahnya kuat, nah, gantungkan kepada Allah. Allah yang menyembuhkan, ya. Bukan dokter. Dokter hanya sebagai perantara, ya. Secanggih apapun dokter, sehebat apapun dokter, profesor, tetap Pak, meskipun sakit, ya, dia berobat juga. Meskipun dia seorang dokter, ya sakit-sakit juga, meninggal juga Pak di sini. Akan tetapi berbeda apabila orang yang beriman di sini apa? Ketika dia sakit, ya, maka yang pertama, oh, ini adalah datangnya dari Allah. Rasulullah SAW merintahkan untuk apa? Ikhtiar. Dengan cara apa? Berobat di sini. Nah, berobat ke dokter, ke tabib, atau ke dengan obat ini sebagai perantara. Ini jelas Pak, ya, masalah akidah. Ini iman. Kemudian wasyar'iyyatu tanqasimu ila qismain. Adapun akidah di sini secara syar'i, ya, akidah secara syar'i itu dibagi atas dua. Ya. Dibagi dua Pak di sini, ya. Al-aqidatu syar'iyyan tanqasimu ila qismain. Akidah secara syar'i ini dibagi menjadi dua. Yaitu apa? I'tiqadiyat wa amaliyat. Yaitu i'tiqadiyati wa amaliyati. Jadi akidah secara syar'i dibagi jadi dua. Yang pertama, akidah secara syar'i maksudnya i'tiqad. I'tiqad di sini keyakinan, ya, berhubungan dengan apa? Dengan hati. Dan yang kedua yaitu amaliyat, yaitu akidah secara amali di sini. Baik, kita jelaskan. Bapak Ibu nyatet nggak Pak? Insya Allah ada yang nyatet meskipun lewat HP. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu semuanya di sini ingatannya seperti Imam Al-Bukhari di sini, ya. Insya Allah. Ketika disampaikan itu langsung masuk ke otak di sini, sehingga mudah mengingat. Insya Allah, ya. Insya Allah, ya. Mudah-mudahan masih ingat apa itu akidah. Kemudian akidah itu secara syar'i itu apa, masih ingat insya Allah, ya. Tapi di sini masih ingat, begitu keluar masjid ya ingat lagi. Apalagi nanti mungkin ada sarapan, habis sarapan buyar tuh apa sih akidah. Untuk oleh-oleh Pak di rumah, ya, Bapak Ibu yang Bapak oleh-oleh untuk istrinya, istri mungkin oleh-oleh untuk bapaknya. Oh, tadi bahas masalah akidah, ya. Jadi Bapak Ibu kalau memang tidak mencatat, ya mudah-mudahan Bapak Ibu sudah paham insyaallah, ya. Tapi lebih ahsan di sini dicatat. Ya, di sini banyak sekali alat-alat untuk mencatat HP dan sebagainya. Nah, ada rekamannya, alhamdulillah. Masalahnya direkam bisa di grup. Begitu masuk ke grup ini dibaca atau enggak gitu, ya. Hilang, ya, langsung bablas di situ. Yang dilihat malah hal-hal yang lain. Tapi alhamdulillah ada rekamannya di sini. Itu ada rekam jejaknya. Tayyib, ya. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat, ya, rekaman ini, ya, dan di-share di grup, nanti diulang-ulang kembali. Oh, ini akidah, masalah akidah artinya ini, ya, secara lughah bahasa dan secara syar'i. Tayyib, di sini kita akan bahas mengenai macam akidah. Akidah secara syar'i dibagi menjadi dua, yaitu i'tiqadiyat wa amaliyat. Fal i'tiqadiyat, adapun akidah secara syar'i yaitu i'tiqadiyat, hiya allati la tata'allaq bi kayfiyatil amal. Maksudnya apa? Akidah secara syar'i al-i'tiqadiyat adalah yaitu apa? Yang tidak berhubungan dengan bagaimana beramal. Ya, jadi tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan amalan di sini. Ya, itu secara i'tiqad. Ya.
Ya. Jadi i'tiqad secara tidak ada kaitannya dengan masalah amalan, ya. Itu hiyallati la tata'allaq bi kayfiyatil amal, ya, yang memegang kitab terjemahannya silakan Pak. Ini ada dilihat di halaman 18 Pak. Nah, Pak Agus saja nih yang punya kitab. Kalau biasa untuk punya kitabnya Pak di sini. Ini kitab tauhid, ini penting sekali, ya. Ya, maka bisa pesan ke panitia nanti. Atau mungkin ada yang wakaf kitab, atau di sini sedekah kitab, silakan. Ini berapa nih jumlahnya di jamaah sini? Oh, ada 30. Ya udah saya belikan semua 30, Masya Allah. Itu amalan ibadah, ya, mengalir pahalanya Pak di sini. Baik. Jadi di sini akidah secara syar'i yang pertama adalah i'tiqadiyah. I'tiqadiyah di sana hal-hal yang tidak berhubungan dengan tata cara amal. Itu i'tiqad. Mithlu apa? Misalnya di sini i'tiqad rububiyyatillahi wujub ibadatihi. Yaitu i'tiqad, keyakinan tentang rububiyah Allah. Rububiyah Allah di sini maksudnya apa? Kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pencipta, memberi rizki, Ia mengatur alam semesta, Ia mengatur rizki, jodoh. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin Pak di sini. Itu secara i'tiqad, ya. Bahwasanya seluruh makhluk yang berada di permukaan bumi ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Oh, enggak usah itu gedung-gedung bertingkat di sekeliling Bekasi sudah megah, bukannya itu manusia yang menciptakan. Iya, manusia itu sebagai perantara Pak. Akan tetapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Kok bisa? Iya, karena manusia diciptakan oleh siapa Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepandaian, kepintaran sehingga dia menjadi seorang tukang insinyur, ya. Itu siapa Pak, Bu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan. Yang memberikan rizki, yang memberikan nafas kita semua Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka harus yakin Pak di sini. Jangan sampai goyah ketika ditanya man khalaqaka, siapa yang telah menciptakanmu, bingung. Siapa ya? Oh, bapak ibu saya yang melahirkan ibu saya. Ingat, ayah dan ibu sebagai perantara di sini. Pada hakikatnya yang menciptakan kita siapa Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus yakin, ya. Maka ini akidah harus kita kuatkan. Ketika kita bertanya kepada anak kita, "Nak, ya, siapa sih yang menciptakanmu? Man khalaqaka? Siapa yang menciptakanmu?" Maka kita ajarkan, Allah yang menciptakan, nak, ya. Bukan ibu yang melahirkan kau, bukan, tetapi apa? Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ketika seseorang di rahim perut ibunya, ya, masih berupa air mani, ya, kemudian disimpan di rahim perut seorang ibu, ya. Kemudian lama-kelamaan menjadi segumpal darah. Setelah segumpal darah kemudian dijadikan menjadi segumpal daging, yang kurang lebih 4 bulan baru ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah proses penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Ini rububiyah, ya, harus kita yakini, ya. Wa wujubu ibadatihi, dan wajib untuk apa? Untuk beribadah kepadanya. Ketika kita sudah mengetahui Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang memberikan segala sesuatunya kepada kita, kewajiban kita apa Pak? Berterima kasih. Bagaimana caranya? Ibadah. Bagaimana cara ibadah? Banyak. Dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, dengan menghadiri majelis ta'lim. Itu ibadah semuanya. Maka harus kita kuatkan akidah kita, ya. Dan kewajiban ibadahnya. Itu maksud dari apa? Akidah, yaitu al-i'tiqadiyah. Wal i'tiqadu wa i'tiqadu baqiyatin arkanul iman al-madhkur, dan merupakan bagian dari akidah, merupakan bagian dari akidah secara i'tiqad di sini adalah arkanul iman tadi, ya. Iman kepada Allah dan seterusnya. Itu i'tiqad apa? Al-i'tiqadiyah secara syar'i di sini, ya.
Kemudian di sini wal amaliyat, adapun akidah secara syar'i yang kedua adalah amaliyat, yaitu apa? Hiya ma yata'allaq bi kaifiyatil amal, dia adalah ada hubungannya, kaitannya dengan masalah amal di sini. Contohnya apa? As-salat, salat, zakat, was-saum, puasa, wasairul ahkamil amaliyat, dan seluruh bagian dari amalan-amalan ibadah. Itu akidah. Secara apa? Al-aqidatu secara syar'i. Yang kedua yaitu akidah wal amaliyat. Jadi akidah secara syar'i dibagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama adalah i'tiqadiyat, dan yang kedua apa? Al-amaliyat. I'tiqad dan amali di sini. I'tiqad, kita percaya Allah Subhanahu wa taala, rukun iman tadi itu i'tiqad, yakin dalam hati. Dan yang kedua amaliyat, itu amal, mengamalkan apa? I'tiqad dengan apa? Salat, puasa, zakat, haji, dan amalan-amalan yang lainnya, berkurban, menghadiri majelis ta'lim, itu amaliyat, akidah. Maka ketika kita menghadiri majelis ilmu, belajar ilmu agama, berarti kita merealisasikan al-aqidah amaliyat. Paham apa buatan Bapak Ibu? Paham nggih? Ini ngaji, Pak ya. Jadi ngaji itu harus apa? Harus di sini memahami apa yang disampaikan untuk oleh-oleh nanti di rumah. Jadi jangan ketika ditanya, Bapak tadi ngaji apa ya? Buh kelalen. Apa yang dikaji ya? Gak tahu ya. Maka sedikit demi sedikit kita harus paham ya. Baik. Wa tusamma far'iyah, dan dinamakan sebagai di sini cabang-cabang di sini. Li'annaha tabni 'ala tilka sihhati wa fasadan ya. Dan juga di sini li'annaha, karena akidah wal amaliyat tadi ya, tabni 'ala tilka sahihah wa fasadan ya. Benar, atau di sini atau disebut juga dengan benarnya masalah amaliyah itu tergantung dari akidah. Seperti saya sampaikan tadi, apabila akidahnya itu rusak, buruk, maka amalannya akan menjadi buruk. Namun apabila akidahnya sahih, akidahnya betul, maka insya Allah amalan-amalan yang lainnya akan menjadi baik dan betul. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian silakan Pak diminum. Oh, nanti ya. Baik, satu lagi Pak. Jam berapa Pak sekarang? Jam. Jangan banyak-banyak Pak ya. Sedikit satu lagi, ini dalil Pak ya. Fal aqidatus sahihatu hiyal asasul ladzi yaqumu alaihi ad-din wa tasahhu ma'ahu al-a'mal ya, bahwasanya akidah yang betul, akidah yang selamat, akidah yang sahih ini adalah merupakan asas atau pokok di dalam agama yang mulia ini ya. Kalau akidahnya lembek, akidahnya enggak betul, maka agamanya akan menjadi rusak. Karena akidah ini sebagai pondasi yang sebagaimana waktu itu saya sampaikan, akidah di sini diibaratkan sebuah pondasi, pondasinya harus kuat. Ketika Bapak Ibu membangun sebuah rumah, pondasinya harus kuat. Jangan hanya sebatas pondasinya apa Pak? Batu bata ditata, di semen udah. Begitu berdiri bangunan, kena angin sedikit langsung roboh. Akan tetapi di sini pondasinya lebih kuat dengan pakai apa Pak? Batu kali ya. Batu kali, kalau zaman dulu ketika bangun rumah itu pondasinya kuat-kuat Pak. Dengan apa? Galian berapa meter Pak? Ini hampir setengah meter di sini ya. Itu diisi batunya, kemudian diisi apa Pak? Pasir. Setelah pasir kemudian dia apa Pak? Diairin Pak di sini. Diairin betul-betul padat di sini ya. Ya, baru setelah itu naik apa Pak? Bata ya, batu yang ditata. Setelah itu baru besi, baru bangunan. Itu kuat zaman dulu itu ya. Karena dulu ketika masih kecilan itu kan ikut-ikut bangun, maksudnya ikut-ikut ngelihat tuh cara bangun rumah itu seperti ini. Tapi sekarang yang penting fondasinya hanya sebatas batu kali, tidak dikeruk secara mendalam ya, mungkin kurang kuat. Baik, jadi itu Pak ya. Jadi akidah yang sahih, akidah yang betul ini adalah merupakan asas dalam agama yang mulia.
Wa tasahhu ma'ul a'mal, dan syarat di sini apa? Syarat sahnya suatu amalan. Syarat sahnya amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila akidahnya itu betul, ya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini di dalam surah Al-Kahfi ayat yang keberapa? 110, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin ketemu dengan Allah, falyamal 'amalan salihan, maka hendaknya melaksanakan amalan saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan melakukan perbuatan kesyirikan, ya, atau di sini melakukan perbuatan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin berjumpa dengan Rabb kita, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat, maka hendaknya kita melaksanakan amalan-amalan ibadah, ya. Dan kita tidak boleh berbuat syirik. Apa itu syirik, Pak? Menyekutukan Allah, ya. Wah, saya tidak berbuat syirik, ya. Nah, cuman minta tolong kepada Mbah Dukun, nah, sami mawon, ya. Maka ini ikhwan wal akhwati fil a'azzani Allah wa yakunna, mengenai masalah al-aqidah. Kita baru sampai di makna akidah, arti akidah, dan juga pembagian akidah. Baik, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai makna akidah dan urgensinya, dan kita pelan-pelan mawon gitu, Pak. Ya, sedikit demi sedikit kita belajar, insyaallah. Meskipun 1 bulan sekali, Pak, ya. Nah, insyaallah. Kalau di pesantren itu belajarnya akidah paling nggak seminggu, ya, hampir tiap hari, ya. Yang penting nyicipin, ya. Dan nyicipin masalah ilmu akidah ini kita harus pelajari. Ini permasalahan yang pokok, ya, yang harus kita pelajari. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa disampaikan, tidak banyak-banyak, ya. Sedikit tapi difahami, diresapi dan diamalkan itu lebih baik daripada banyak sekali yang dikaji ternyata apa numpang lewat. Barlen, tahu barlen ya, Pak? Bubar langsung kelalen. Tapi insyaallah jamaah niki mboten. Insyaallah nggih wonten pertanyaan, Pak. Setunggal mohon. Ini soalnya saya mau jalan lagi nih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ada satu, Pak. Bagaimana cara mempertahankan? Mempertahankan akidah kita, akidah Islam, sampai kita menghadapi syarafatul maut. Baik. Siang pertama ngaji terus, Pak. Ya. Menuntut ilmu terus. Apabila akidah kita ingin kuat, yang pertama, Pak, kita harus belajar terus, ya. Belajar dicas terus, Pak, di sini, ya. Harus belajar, ya, harus dicas. Kemudian yang kedua, hendaknya kita berteman dengan teman-teman yang baik, bukan teman-teman yang buruk di sini. Bukan teman-teman yang mengajak kepada kesesatan, tetapi mengajak kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, apabila kita ingin akidahnya lurus sampai kita meninggal dunia seperti tadi, ya, ketika kita sudah mengkaji tentang Allah, tentang malaikat, tentang rukun iman tadi, kita kaji semuanya, menuntut ilmu, kemudian kita hendaknya istiqamah di dalam melaksanakan suatu amalan. Tentunya amalan yang betul-betul bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan ingat, ketika melakukan suatu amalan, hendaknya yang pertama ikhlas karena Allah dan ittiba, mengikuti contoh Rasulullah SAW. Buntu sengatan mawon, Bapak. Minta maaf waktunya karena sudah ditunggu, ya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Kalau memang hari Sabtu ini agak padat nih, sampai siang nanti.
Baik, dan meskipun ada pertanyaan nanti di pertemuan-pertemuan yang datang harus berkenan tentang masalah yang dibahas. Tidak boleh yang lain. Baik. Mohon maaf Bapak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.